Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wildaris Magesti dengan nomor pokok mahasiswa 2406212050 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 3 Universitas Garut. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah akhlak yang diampu oleh Ibu Dr. Nenen Munawwaroh MPDI dengan tema akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala dan akhlak terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Sebelum kita membahas akhlak terhadap Allah dan akhlak terhadap Rasulullah Muhammad SAW, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu yang dinamakan akhlak. Kata akhlak secara bahasa diartikan dengan budi pekerti, perangai, tingkah laku, tabiat, tata krama, sopan santun, adab, dan tindakan. Sedangkan secara istilah, akhlak merupakan tingkah laku atau sikap seseorang yang sudah menjadi kebiasaan setiap individu. Konsep akhlak dalam Al-Quran salah satunya dapat diambil dari pemahaman terhadap surat Al-A'laq ayat 1-5 yang secara tekstual menyatakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan manusia dari kebodohan. Allamal insana ma lam ya'lam. Lanjut ke materi inti, di sini saya akan memaparkan tentang akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang baik kepada Allah adalah ridho terhadap hukumnya baik secara syar'i maupun secara takdir. Ia menerima hal itu dengan lapang dada. Jika Allah menakdirkan sesuatu kepada seorang muslim, dia merasa ridho, menerima, dan bersabar. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dapat diartikan sebagai sikap atau perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Allah sebagai Khalik. Di sini ada beberapa alasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan manusia. Dia yang menciptakan manusia dari air yang dikeluarkan dari tulang punggung dan tulang rusuk. Hal ini sebagaimana difirmankan dalam Quran surah At-Tariq ayat 5-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Yang artinya, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar yang keluar dari antara tulang punggung atau sulbi dan tulang dada. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam harus tunduk dan patuh atas segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, karena Allah lah yang telah menciptakan kita. Kedua, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang telah memperlengkapkan panca indera berupa pendengaran, penglihatan, akal pikiran, hati, serta anggota badan yang kokoh dan sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Maka dari itu, bersyukurlah kepada Allah karena telah diberikan kenikmatan, penglihatan, dan pendengaran, karena tidak semua orang diberikan kenikmatan tersebut. Ketiga, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia, seperti bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, air, udara, binatang ternak, dan yang lain sebagainya. Firman Allah dalam Quran surah Al-Jathiyah ayat 12-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulk fihi bi amrihi
walitabtaghu min fadlihi wala'allakum tashkurun. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh jami'an min. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, Allah lah yang menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya dan agar kamu bersyukur. Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Allah memberikan kenikmatan akal kepada manusia untuk berpikir tentang tanda-tanda kebesaran Allah, memperhatikan dan merenungkan apa yang diciptakan di langit dan di bumi. Nah, dari uraian di atas, kita memang diharuskan untuk berakhlak kepada Allah karena alasan-alasan di atas adalah tolak ukur yang tepat dan terdapat perintah Allah di dalamnya bahwa kita sebagai seorang muslim memang diharuskan untuk berakhlak kepada Sang Pencipta. Berikut ini ada beberapa bentuk akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, di antaranya yang pertama, menaati segala perintahnya. Hal pertama yang harus dilakukan seorang muslim dalam beretika kepada Allah adalah dengan mentaati segala perintahnya. Kedua, beribadah kepada Allah. Melaksanakan perintah Allah untuk menyembahnya sesuai dengan perintahnya. Seorang muslim beribadah membuktikan ketundukan terhadap perintah Allah. Ketiga, berzikir kepada Allah. Mengingat Allah dalam berbagai kondisi, baik diucapkan dengan mulut maupun dalam hati. Keempat, berdoa kepada Allah. Doa merupakan inti ibadah, karena ia merupakan pengakuan akan keterbatasan dan ketidakmampuan manusia, sekaligus pengakuan akan kemahakuasaan Allah terhadap segala sesuatu. Yang kelima, tawakal. Tawakal yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan menunggu dari suatu keadaan. Tawakal bukan berarti kita itu meninggalkan kerja dan usaha. Dalam surat Al-Mulk ayat 15 dijelaskan bahwasannya manusia disyariatkan berjalan di muka bumi untuk mencari rezeki. Yang keenam, tawadu untuk Allah. Tawadu yaitu rendah di hadapan Allah, mengakui bahwa kita adalah makhluk yang hina di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, tidak layak jika hidup dengan angkuh dan sombong, tidak mau memaafkan orang lain, dan pamrih dalam melakukan ibadah untuk Allah. Dan yang ketujuh, ridho terhadap ketentuan Allah. Yang harus dilakukan seorang muslim terhadap Allah adalah ridho terhadap segala ketentuan yang telah Allah berikan pada dirinya. Seperti ketika ia dilahirkan baik dari keluarga yang berada maupun keluarga yang kurang mampu, bentuk fisik yang Allah berikan padanya, atau hal-hal yang lainnya. Karena pada hakikatnya, sikap seorang muslim senantiasa yakin terhadap apapun yang Allah berikan itu, baik itu berupa kebaikan atau yang berupa keburukan. Selanjutnya ada akhlak kepada Rasulullah Muhammad SAW. Selain berakhlak kepada Allah, kita juga sebagai umat muslim diharuskan untuk berakhlak kepada Nabi Muhammad SAW. Mencintai Rasulullah adalah wajib dan termasuk bagian dari iman. Semua orang Islam mengimani bahwa Rasulullah adalah hamba Allah dan utusannya. Makna mengimani ajaran Rasulullah adalah menjalankan ajarannya dan menaati perintahnya. Nah, berikut ini ada bentuk akhlak terhadap Rasulullah Muhammad SAW, diantaranya yang pertama, menghidupkan sunnah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda yang menerangkan bahwa kita sebagai umat muslim diperintahkan untuk menghidupkan sunnah-sunnah yang telah beliau wariskan. Ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku, kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengamalkannya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, taat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian
Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah hal itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Yang ketiga, selalu bersolawat. Membaca solawat harus disertai dengan niat dan dengan sikap hormat kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang membaca solawat untuk Nabi hendaknya disertai dengan niat dan didasari rasa cinta kepada beliau, dengan tujuan untuk memuliakan dan menghormati beliau. Yang keempat, mencintai keluarga Nabi. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya aku tinggalkan dua perkara yang besar untuk kalian. Yang pertama adalah kitabullah, yaitu Al-Quran, dan yang kedua adalah ikhrati atau keturunan ahlul baitku. Barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan tersesat selamanya hingga bertemu denganku di telaga Al-Haud." Hadis riwayat Muslim. Mungkin hanya ini presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.